Indonesia has tremendous potential on so many levels, and I think it's great that Indonesia has a big population and the population is growing, and this is very good because we need a lot of people for the future, and also Mars. Mars does not have any people, and so we need people for Mars. Tentang berita barusan, gara-gara Elon Musk berencana pindah ke Mars, aku jadi mikir gitu, jika bisa nggak sih manusia hidup selain di bumi gitu? Dan emang ada planet yang mendukung kehidupan seperti di bumi ini. Nah, semua pemikiran itu membuatku mencari-cari apakah ada planet yang layak huni di alam semesta ini. Karena itulah hari ini kita memiliki misi pencarian planet yang memungkinkan menjadi rumah bagi manusia di masa depan. Oke, jumpa lagi di channel After Morning, karena setelah pagi akan ada cerita baru. Sebelum itu, kalau ngomongin planet yang layak huni, kita harus mengetahui syarat yang harus dipenuhi agar kita bisa hidup di planet tersebut di masa depan. Nah, di sini aku sudah merangkum beberapa sumber tentang syaratnya yang akan kujelaskan secara singkat ya. Yang pertama adalah zona layak huni. Maksud singkatnya, itu karena jarak antara planet dengan bintang induknya mempengaruhi kondisi planet tersebut. Kalau terlalu dekat, mungkin suhu planet jadi sangat panas. Belum lagi radiasi yang dihasilkan bintangnya. Contohnya, sang bintang fajar, yaitu planet Venus. Nah, kalau terlalu jauh, suhu planet bisa sangat dingin, seperti planet Neptunus. Planet dengan suhu negatif 218 Celcius, kita bisa langsung membeku jika hidup di Neptunus. Nah, yang kedua adalah sifat dan karakteristik bintang induknya. Seperti bumi yang memiliki matahari, planet yang layak huni bagi kita harus memiliki bintang induk yang mirip dengan matahari kita. Dia stabil dan memiliki masa hidup yang panjang, karena bintang yang memiliki radiasi tinggi itu bisa berdampak buruk bagi kehidupan. Yang ketiga adalah kondisi atmosfer. Komposisi dan sifat atmosfer itu menjadi peran yang sangat penting untuk mendukung adanya kehidupan. Karena memberikan efek rumah kaca yang bisa mempertahankan suhu ideal, juga seperti adanya oksigen yang membuat kita bisa bernafas. Yang keempat adalah stabilitas orbit. Orbit planet harus stabil supaya kondisi planet tetap konsisten. Karena jika ada fluktuasi orbit yang signifikan, itu bisa berdampak perubahan suhu yang ekstrim. Yang terakhir adalah kehadiran air atau sumber daya. Seperti yang kita ketahui, bahwa air itu menjadi elemen penting untuk mendukung kehidupan. Juga adanya sumber daya seperti mineral, gas, dan nutrisi itu diperlukan untuk kelangsungan hidup. Jadi kesimpulannya, ada 5 syarat utama agar planet tersebut tergolong menjadi planet layak huni. Oke, sudah siap untuk menjelajah beberapa planet? Kita telah sampai di Proxima Centauri b, planet pertama yang akan kita jelajahi. Oke, Kapten, di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi penting tentang planet Proxima Centauri b yang saya dapat di beberapa sumber. Yang pertama adalah jarak planet Proxima Centauri b. Dari perjalanan kita, planet Proxima Centauri b adalah planet terdekat dengan tata surya kita. Dari bumi, kita membutuhkan waktu 4,2 tahun cahaya. Nah, planet ini mengorbit bintang Katai Merah. Dengan periode orbit 11,2 hari, bentar. Kalau di sini 1 tahun itu 11,2 hari, wah, berarti umurku sudah 700 tahun lebih kalau tinggal di Proxima. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari planet Proxima Centauri b. Para ilmuwan memperkirakan bahwa planet Proxima Centauri b itu memiliki massa yang sedikit lebih besar dari bumi, sekitar 1,3 kali lipat dari massa bumi. Namun, karena jarak yang cukup dekat dengan bintangnya, planet ini mungkin mengalami efek pemanasan yang signifikan dan kondisi permukaan yang berbeda dari bumi. Sepertinya di sini butuh banyak kipas angin karena panasnya. Kemudian... Nah, untuk potensi kehidupannya sendiri, ada penelitian bahwa planet Proxima Centauri b itu berada di zona layak huni, yang berarti suhu di planet ini memungkinkan adanya keberadaan air. Seperti kata ilmuwan Anglada,
Planet ini berada di orbit hangat, tetapi bukan berarti bisa layak huni. Ada banyak yang harus kita teliti dan diskusikan lebih jauh. Gimana, Kapten? Apakah Proxima Centauri B layak? Pemberhentian selanjutnya adalah planet Trappist. Untuk nama Trappist sendiri diambil dari nama teleskop yang berada di Observatorium La Silla, Chili. Oke Kapten, untuk jaraknya sendiri, sistem Trappist 1 itu terletak di rasi bintang Aquarius dan terdiri dari bintang Katai merah Trappist yang berjarak sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,5 triliun kilometer. Dan ternyata, bintang Trappist ini masih termasuk dekat dengan bumi dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Lalu, untuk karakteristik planet-planet dalam sistem Trappist 1, itu memiliki ukuran yang relatif serupa dengan bumi dan Mars, dengan massa yang berkisar sekitar 75% hingga 110% massa bumi. Nah, ini yang paling penting, Kapten. Untuk potensi kehidupannya sendiri, beberapa planet yang mengitari bintang induk Trappist itu diperkirakan berada di zona layak huni, di mana suhu permukaan planet itu memungkinkan adanya keberadaan air. Planet ini juga mendapatkan radiasi yang cukup rendah, jadi memungkinkan bagi manusia seperti kita untuk tinggal di sana. Namun, masih ada penelitian yang harus dilakukan untuk mengkaji atmosfer dan karakteristik permukaan planet ini. Untuk kesimpulannya, planet-planet dalam bintang induk Trappist ini hanya berada di zona layak huni. Kita masih belum tahu apakah atmosfernya itu aman bagi manusia. Hahaha, planet merah. Mungkin di sini sudah tidak asing dengan planet ini ya, Kapten. Jarak planet tetangga kita ini hanya sekitar 225 juta kilometer. Butuh waktu 26 bulan untuk sampai Mars. Tapi jika dihitung dalam satuan jarak astronomi, kita hanya membutuhkan waktu 12,5 menit cahaya. Untuk karakteristik planet Mars memiliki diameter sekitar setengah dari bumi. Permukaan planet ini ditutupi oleh lanskap yang kering, gurun pasir, lembah, dan pegunungan. Planet Mars juga memiliki ciri khas lingkaran merah yang terlihat di atmosfernya, yang disebut bintik merah besar. Atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida dengan jejak nitrogen dan argon. Atmosfernya sangat tipis dibandingkan dengan atmosfer bumi, sehingga tekanan atmosfer di permukaan Mars hanya sekitar 0,6% tekanan atmosfer bumi. Hal ini menyebabkan suhu di permukaan Mars menjadi sangat rendah. Untuk potensi kehidupannya, beberapa bukti menunjukkan bahwa planet Mars itu dulunya memiliki sejarah adanya keberadaan air. Misi lander dan wahana antariksa telah menemukan jejak-jejak kimia yang mengindikasikan keberadaan air di bawah permukaan planet ini. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti yang pasti tentang adanya kehidupan di sana. Mars juga memiliki tantangan kolonisasi yang signifikan. Atmosfer yang tipis, suhu yang rendah, radiasi kosmik yang tinggi, dan ketersediaan sumber daya yang terbatas adalah beberapa faktor yang harus diatasi. Kesimpulannya, di planet tetangga kita pun, kita masih memiliki banyak PR yang harus diatasi. Kapten, ini adalah planet terakhir yang akan kita jelajahi. Planet paling percaya diri dengan julukan Bumi Baru. Kepler 452b ditemukan oleh teleskop luar angkasa Kepler pada tahun 2015. Planet ini mendapatkan namanya dari nama bintang yang menjadi tuan rumahnya, yaitu Kepler 452. Bintang Kepler 452 merupakan bintang yang mirip matahari kita yang terletak sekitar 1400 cahaya dari bumi, di rasi bintang Cygnus. Kepler 452b diklasifikasikan sebagai superbumi, atau planet yang memiliki ukuran lebih besar dari bumi, tetapi masih lebih kecil dari planet raksasa gas seperti Neptunus. Planet ini memiliki diameter sekitar 1,6 kali lipat bumi, dan diperkirakan memiliki massa sekitar 5 kali lipat bumi. Karena jaraknya yang cukup dekat dengan bintangnya, Kepler 452b diperkirakan menerima sekitar 10% lebih banyak energi matahari dibandingkan yang diterima bumi. Planet ini diperkirakan memiliki waktu rotasi yang mirip dengan bumi, sehingga memiliki siklus siang dan malam yang serupa. Selain itu, perkiraan suhu permukaan Kepler 452b juga menunjukkan kemiripan dengan bumi. Nah, untuk kesimpulannya, planet Kepler 52b menjadi objek minat yang signifikan, karena diklasifikasikan mirip sekali dengan bumi. Ya, meskipun kita masih memiliki banyak misteri-misteri yang harus dipecahkan,
Pencarian planet-planet yang layak huni seperti ini memberikan harapan bagi kita untuk terus menjelajahi dan memahami alam semesta yang luas ini. Jadi, apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Jangan lupa untuk bergabung lain kali untuk terus belajar bersama, mengungkapkan misteri-misteri yang ada. Salam penjelajah dan sampai jumpa.